Tapi kalau bisa diusahain kalau punya hobi tetap menghasilkan. Okay, Kamu main mobil pakai Excel? Excel ya. Kamu Semua mobil ada Excelnya. main mobil apa kamu akuntan gitu mas? Ya akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man Habits, hari ini kita kedatangan anak-anak muda ceria berbakat ya. Ini saya ngerasa paling tua di sini ya, tapi yang jelas insyaallah hari ini kita akan dapat banyak banget insight karena kita kedatangan 3 pemuda yang luar biasa. Boleh saya hello dulu buat yang di sana? Itu kameranya itu. Halo. Yang itu. Oke. Yang sana juga Mas kameranya Mas. Halo. Nah, gitu. Telat. Iya, rame. Oke. Sebelum kita kenalan dulu nih, dari yang paling pojok dulu ya, paling pojok. Kenalan dulu Mas. Dengan Mas Ya, Mas saya dengan Dharma. Oke. Profesinya sekarang? Profesi sekarang nyambi mas. Nyambi. Bikin pizza, bikin keju. Bikin keju ya. Iya. Oke. Utamanya main mobil ya. Oh jelas. Itu sampingan utamanya main mobil. Tetap. Utama itu. Siap. Di sebelahnya Mas. Saya Avan. Oke, Evan. Profesinya Mas hari ini? Tukang roti. Tukang roti. Oke. Tapi utamanya tetap main mobil ya. Iya, itu paling Utama mobil. Oke. Siap. Sebelahnya? Saya Gande. Oke. Saya mahasiswa. Mahasiswa ya. Mahasiswa ya. Mahasiswa yang utamanya Utamanya main mobil. main mobil juga. Iya, betul. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan 3 pemuda luar biasa. Jadi di sini ada pengusaha dan juga ada katanya mahasiswa ya. Iya. Tapi sebenarnya profesinya adalah pembalap. Mungkin di sini bakal naik kita, ya kan? Kalau postingan thumbnailnya dia, kayaknya cewek-cewek bakal ngeklik Nah, ya. itu. Ya kan? Kalau Nah, kita- Avan terutama ini Mas bahaya sekali. ya, kita yang naikin itu ya. Oke. Kalau yang di Jogja pasti kenal banget sama kita ngomongin salah satu ya. Kenal banget sama ada usaha roti ya yang ada di nggak tahu sekarang ada berapa cabang ya 100 lebih mungkin ya. Itu yang pemiliknya ada di sini ada Mas Avan. Iya. Ya. Oke. Boleh cerita sedikit Mas bisnisnya Mas? Sebelum kita ke bisnis mobil. roti. Iya, bisnisnya. Bisnis roti itu saya mulai tahun 2019 pas setelah lulus SMA. Lulus SMA Sama sebelum kakak. Covid berarti ya? Iya, sebelum Covid. Oke. Sama kakak berdua. Itu malah inisiasinya dulu karena kan balap kan. Tapi dulu minta uang terus sama ibu. Oke. Jadi sebelumnya emang udah balap dari Udah kapan Mas balap. balapnya? Balap dari SMP. Dari SMP. Udah mobil? Mobil ya. Oke. Baru dari SMP kan minta uang ibu terus udah dari tahun 2015. Oke. Baru sampai 2019 itu mungkin disaranin sama bapak kan. Hmm. Nggak enak tuh ntar kalau minta uang ibu terus gitu. Akhirnya cari ide, bukalah roti itu. Buka roti. Langsung berapa cabang Mas? 1 dulu. Di awalnya Di Gejayan pertama. Oh, yang Gejayan tuh Gejayan, pertama. Gejayan pertama. Oke. Terus dia Nah, bisa viral? Pas waktu Covid malah. Oke, malah Pas waktu Covid ya. iya. Pas Covid orang di rumah aja pada Orang jajan di rumah roti. pada gitu. jajan, betul. Kenapa roti mas itu? Ya. Nah, itu benar pertanyaannya. Kenapa roti? Kenapa roti? Ya karena suka kuliner aja sih. Oh. Dan roti kan simpel ya bikinnya ya. Bikinnya simpel tapi kita kasih nilai tambah lah gitu, kasih isian yang Isi-isian ya. Ya yang bervariatif gitu-gitu. Oke. Dan dengan itu bisa menghidupi pekerjaan utama tadi sebagai mobil tadi ya. Iya, tapi akhirnya tujuannya jadi kedua karena yang pertama kan kita pengen memberikan manfaat buat orang gitu. Masya Allah, keren banget ya. Oke. Citraan. Nah di sebelahnya nih ini ada Mas Dharma. Mungkin kalau ini kita nggak tahu yang ini duluan keluar apa yang sebelumnya kita keluar. Tapi kita pernah sama ngobrol sama Mas Dharma. Ini beliau juga pengusaha kuliner. Tadi bikin pizza sama keju, gitu ya. Nah kalau boleh ceritain sedikit bisnisnya Mas. Kemarin kita kan ngobrolin khusus mobil nih. Iya. Nah sekarang coba boleh ceritain sedikit bisnisnya. Ya jadi basically keju itu sudah kurang lebih beroperasi dari tahun 2012 ya. 2012 ya? Ya itu oke. bisnis kakak ipar saya, kebetulan orang Itali, bikin pabrik keju di sini. Singkat cerita kami sudah berjualan di Bali dan Jakarta, marketnya di situ, dan sekarang menekuni bidang restoran yang sekarang baru ada di Jogja, namanya Giorno Pizzeria, itu pizza. Tapi itu semuanya hanya supporting untuk utamanya, yaitu otomotif.
Oh, oke. Tetap ke sana ya. Tetap ke sana, ujung-ujung ya. tetap ke sana, Oke. tetap ke sana. Oke. Nah, berarti awalnya adalah pabrik keju. Iya. Bisa dibilang kayak bisnis keluarga gitu ya. Iya. Oke. bisnis keluarga. Terus akhirnya bikin resto Betul. untuk support juga dari kejunya kan. Iya. Oke, baik. Nah, sebelah saya nih kita belum kenalan ya. Tadi kan dua nih pengusaha. Nah, kita nggak tahu nih ini beliau ini siapa sebenarnya. Kita ngobrol dengan Mas Gande ya. Iya. Oke. Gande. Panggilnya apa? Gande? Gande, Dewa? iya. Oke, Gande Mas nggak Gande. apa-apa. Ya, kalau teman saya mungkin lewat rute entrepreneur, kalau saya lebih ke akademis. Wah, akademis ya. Ngeri. Emang lebih intelektual ya. Belum tentu Mas, belum Oh, tentu. belum tentu ya. Oke, saat ini sekarang berarti lanjutin Saya studi S2. di S2 di Melbourne, Di di Melbourne. Monash. Ngambil apa, Mas? Ngambil International Sustainable Tourism. Oh, ke sana Pariwisata, ya, ke iya. pariwisata ya. Betul. Oke. Iya. Jadi orang tua saya memang di bidang pariwisata. Oke. Saya ketularan, S1-nya saya Hospitality dan Tourism Events Management Di sana juga di Singapura. Oh, malah di Singapura. Singapura, iya. Oke. Habis itu selesai, saya langsung lanjut S2 di Melbourne, ngambil International Semester berapa Sustainable. sekarang? Sekarang terakhir. Terakhir. Iya, terakhir. Oke. Ini hampir mau lulus. insya Habis Allah. lulus apa? Mau lanjutin bisnis? Ya nyambi bisnis keluarga sama juga nyari pengalaman di Melbourne juga. Bisnis keluarganya tetap di Di tourism juga. Jogja, betul di tourism juga. Hospitality juga ya. Iya, betul. Oke, baik. Terus juga saya baca-baca profil Mas Gani juga sebagai seorang apa? Profesional pembalap. Ya, iya, jadi dari 2016 saya itu mulai apa ya? Main-main hobi balap lah. Oke. Umur berapa tuh, Mas? Umur 15. 15. Kalau tadi Mas Afan umur berapa, Mas? 14. 14. Iya. Itu apa? Dulu apa? Balap apa? Balap mobil off-road. Udah off-road ya? Off-road ya. Oh, sampai kalau sekarang. Mas Saya Gani langsung rally. langsung rally. Iya. Oke. Umur 15. Umur 15 betul. Kebetulan sirkuit Tambak Rejo nggak jauh dari rumah. Terus Oh, oke. saya iseng nyoba aja. Iseng nyoba ke Jorda pas itu ya. Pakai mobil, bukan mobil sih, sebenarnya kayak UTV Polaris gitu. Itu saya main terus sampai 2020. Saya mulai ganti mobil Yaris untuk menekuni balapnya tingkat nasional. Oke, tapi di Kejurda udah ada ini prestasi-prestasi ya? Ya alhamdulillah beberapa kali dapat juara 2, juara 1 di kelas J2 pas itu kalau nggak salah. Oke, Iya, itu udah mulai Kejurda. dari tahun umur 15 ya? Iya. Oke. Sampai 2020. Oke, ini menarik ya. Jadi teman-teman di sini mereka bertiga itu ketemu nya di otomotif, Betul, betul. betul. gitu ya. Teman main di otomotif. Iya. Bukan klub atau satu klub atau apa gitu kak? Jadi Coba cerita. kalau boleh kilas balik itu kita bertiga ketemu pertama kali itu waktu event ke Jorda ya. Itu Di Tambak eventnya- Rejo itu event Iya. Pas dia eventnya Oh, beliau ini. Tahun berapa itu berarti? Itu 2017 itu. Kami masih SMA. Kami masih SMA. Lama Iya. berarti ya bang ya? Kalau kebetulan kami berdua memang satu SMA, satu kelas. Iya iya. Eh, Sama tuh saya SMA juga. Ya. cuman kalau apalagi beliau kan memang sudah pembalap juga ya. Jadi Iya, mungkin iya. dari circle pembalap di Jogja tuh sudah saling kenal. Jadi karena saya juga suka nonton, jadi saya datang ke sirkuit, kebetulan ketemu dua pemuda yang sangat multi talenta ini ya. Ya, ketemu manusia ganteng. Itu bonus. Bonusnya. Jadi ketemunya di sirkuit. Betul. Di event rally. Di Event event rally, rally. event rally, Oke, waktu Gande Turun. balap. Iya, betul. Oke, terus yang kenalin siapa? Awal-awal tuh. Apa senggolan gitu. Iya gitu. Sebenarnya Avan Serius DM saya, Mas. laki-laki loh. Avan DM saya. Oh gitu ya? Iya, ngajak main. Heeh. Betul. Oh, Pertama oke. kali kita ngobrol dia nge-DM saya, follow Oke. saya, terus ayo main bareng gitu. Sih ayo boleh. Oh iya iya. Karena gimana ya, kalau meskipun orang nggak kenal, tapi Karena kalau punya background yang sama background yang ya. sama, Iya, biasa betul. sama tuh jadi Jadi ada seperti- ketertarikan Iya. sendiri ya. Circle juga agak mirip kan, kenal itu. Jadi Oke. ya. Siap. Oke, dari umur. Kalau kemarin kita sudah bahas ya, kalau Mas Dharma nih dari kecil senang mobil, Iya. kan gitu. Nah, kalau kalian juga dari Iya, umur berapa? Sama. Dari bayi lahir juga? udah Dari lahir suka ya. mobil. Bener. Kurang lebih sama lah kita Iya. ini. Nasibnya sama. Iya, kalau Mas Dharma kemarin cerita, jadi papahnya itu cerita kalau dari mulai dia di perut itu tuh apa istilahnya ngidamnya itu mobil. Yang ngidam Ngidamnya bapaknya mahal bukan ya? ibunya. Ngidamnya mahal ya. Iya, ngidamnya mainan mobil-mobil gitu. Gitu. Wah, seru juga ya kalian ya. Oke, nah
Kalian kan bertumbuh nih. Umur berarti berapa? Sekarang rata-rata 25 Sekarang. Kami 23, satu 24. umur ya. 23 doang. 23, 24. Oh, nice. Beda tipis lah. Ya. Beda tipis. Oke, di umur kalian segini, terus kalian punya punya hobi yang bisa dibilang kalau menurut pendapat umum tuh nggak murah, gitu ya. Pertanyaan saya, bener nggak sih kalau orang pengen di otomotif, pengen jadi pembalap itu merupakan privilege? Maksudnya dia punya latar belakang keluarga yang status ekonominya lebih baik daripada orang lain, atau dia backgroundnya memang bapaknya atau keluarganya ada pembalap, yang jelas ekonominya lebih lah gitu, bener gak sih? Atau memang bisa dari from zero beneran tuh hero yang sama sekali nothing tuh bisa jadi, mungkin nggak? Menurut kalian gimana? Mungkin aja sih aslinya. Cuman bedanya kalau yang privilege itu biasanya ya kalau misalnya balap kan pasti awal mulanya harus modal sendiri. Iya. Dari entah itu kalau misalnya kalau mau ke formula kan dari go-kart, atau kalau mau rally dari kelasnya yang paling kecil juga kan, dari F gitu kan. Nah itu kalau misalnya yang privilege udah paling nggak punya bekal mobilnya tuh lebih bagus daripada yang lain. Bekalnya itu. Cuman kalau yang tidak privilege itu yang mungkin dia emang modal skill, ya mungkin effortnya harus 200% gitu. Nah kalau modal skill tuh kemana? Kalau misalkan bola kan ada sekolah bola ya, SSB ya. Nah kalau otomotif ada sekolah otomotif gitu? Atau memang harus link nggak sih? Ya link sih. Link, iya. Sebenarnya kalau sekolah otomotif di Indonesia mungkin termasuk limited sekali. Tapi kalau kebiasaan pada umumnya orang-orang suka belajar sendiri. Kalau misalnya saya suka belajar sendiri. Saya lihat-lihat video, saya praktek sendiri gitu. Kalau Mas Afan nggak tahu, kurang tahu. Iya, pengalaman sih. Lebih sering latihan sendiri, sama-sama sendiri juga. Iya, betul. Karena sayangnya di Indonesia ini kalau balap masih masih belum terekspos. Iya, betul. Ya. Karena mungkin tadi ya, karena memang ada hanya sebagian orang aja yang bisa capai ke situ. Beda sama hobi lain kan, bola ada sekolah bola tadi saya bilang kan, mungkin volley juga mungkin ada sekolahnya, badminton juga ada. Jadi siapapun masuk dilihat skillnya dia bisa diorbitin. Kalau balap kan kayaknya balap masih minim sekali kalau di Indonesia minim sekali ya. Walaupun mungkin sekarang berkembang ya. Ya udah cukup bagus lah daripada dulu ya. Kalau sekolah balap ada nggak? Sekolah balap kalau mungkin coaching klinik coaching klinik. Misal buat coaching klinik. slalom gitu udah ada sih. Ya, slalom, drift sudah ada akademinya. Udah mulai terbentuk banget di Jakarta. Tapi tetap aja ya orang mau drifting tetap dia minimal dia punya unitnya dulu kan. Ya, enggak sih kalau sekarang ada yang sewa. Kalau drifting ada yang sewa sekarang iya. Ada. Untuk slalom juga sekarang bisa sewa juga bisa. Sewa. Iya. Yang belum ada tuh rally off-road itu belum ada. Karena mungkin dari segi resikonya slalom dan drifting termasuk yang paling minim. Paling minim dan juga mobilnya kan nggak harus. Karena ini cuma di situ-situ aja ya. Iya. Balapnya di aspal kan. Iya. Kalau off-road kan resikonya kita nggak ngerti. Iya, betul. Rally juga sama ya. Sama, dan juga kan mobil off-road sama rally mungkin speknya harus biayanya lebih tinggi mungkin buat mobilnya biar benar-benar bisa buat rally off-road gitu. Oke. Nah, nih ngomongin biaya nih. Kira-kira berapa sih kalau misalkan orang mau sekali turun? Untuk satu seri ya, satu season. Ya. Satu season. Apa satu seri? Satu season. Saya dulu lah. Apa bedanya, Bang? Saya nggak ngerti. Jadi kalau satu season, satu musim tuh ada katakanlah minimal kan 3 seri kan. Satu 3 kali event ya. Oke. Minimal 3 kali kalau satu season. Nah, kalau seri itu satu balapan itu gitu. Satu eventnya itu. Satu season berarti kita ngomong satu season. Berarti setahun ya hitungannya. Satu season ya. Tergantung. Kalau misalnya satu season balapnya di Jogja terus mah murah. Iya, logistiknya murah kan nggak harus ngirim-ngirim mobil. Iya. Juga tergantung kelasnya, kita ikut kelas apa. Mobilnya juga mobil apa, kan beda semua Mas gitu. Rata-rata deh. Rata-rata kira-kira. Minimal dia harus punya dana berapa nih kira-kira? Kalau ke Jurda berapa, ke Jurnas berapa? Kalau ke Jurda sama ke Jurda sama. Sama, oke. Soalnya kan kita yang paling mahal kan kita ngirim mobil, terus beli bahan bakarnya gitu kan. Spare part. Yang bedain kan cuma uang pendaftaran. Padahal uang pendaftaran beda cuma berapa sih kan? Iya. Nggak sebesar itu gitu. Tapi lebih ke itunya tuh. Berapa? Average-nya berapa kira-kira? Kira-kira berapa kali UMR Jogja, Mas? Jangan ngomongin UMR Jogja ya. Kamu menyinggung banget sih. Agak jauh. Ya 50 ya mungkin ya. Satu season 50 satu seri. Satu seri 50 juta. Satu seri. Satu seri ya. Oke, itu off-road. Off-road ya. Kalau rally? Satu seri kalau saya dengan kelas F1 ya
bisa 50 sudah nyaman lah. 50 ya. 50 nyaman. Kalau 10 juta bisa nggak nyaman maksudnya? 10 juta mungkin nggak nyaman ya. Apa nggak sampai mobilnya? Tapi bisa ya? Apa 10 juta? Iya. Kalau nggak hitung mobilnya ya, ngitung uang pendaftaran mungkin buat makan siang, mekanik 10 juta harusnya bisa. Ya, tapi mobil kamu di Jogja Mas nanti Mas. Kalau kira-kira di breakdown iya. tuh gimana? Apanya? Di breakdown cost-nya, pendaftaran berapa, terus kira-kira per event tuh belanja spare part atau untuk krunya berapa? Yang paling mahal tuh pasti pas kita balap di Bungo ya. Di Bungo iya, karena kan? logistiknya jauh banget. Jauh banget, Bungo Iya. Sumatera ya? Iya, Jambi belum ya? Jambi. tiket pesawat, Nah, itu juga tiket driver, co-driver, tiket pesawat mekanik, ya. kru semua, ngirim mobilnya, towing belum. Darat ya? Kalau mau Darat. darat. Darat, iya. Itu perjalanan dari Jogja itu kayak sekali jalan 5 hari gitu. 5 hari. Iya, betul. Oh ya, sampai tempat ya? Sampai Jambi ya. Iya. Oh, nice. Jauh. Ya, jadi kan 5 hari itu 1 hari buat tol, buat bensin, Iya, buat iya, uang iya, makan. iya, iya. Itu kan lumayan. Oke, Belum berarti- yang di sana. Nah, Oke, belum di berarti sana. itu kira-kira biaya operasional untuk satu seri sekitar 50 juta. Di Iya. luar dari unit itu sendiri ya dan lain-lain ya. Iya. Oh, oke. Nah, berarti pertanyaan begini. Kan teman-teman udah dari lama ya, 2014, 2015 gitu kan ya. Iya. Nah, berarti selama ini kan disupport sama orang tua Orang tua ya. Iya, betul. gitu ya. Sampai di titik bisa nggak sih balapan itu bisa nutup operasional? Mungkin sebagai profesional kali ya? Iya, sebagai Iya. profesional tentu sebagai profesional. Kalau ini menurut POV saya. Iya, iya. Kalau di Indonesia kayaknya masih berat banget. Masih berat ya? Khususnya balap off-road ya. Ini kan saya kan balap off-road. Iya. Khususnya balap off-road itu berat banget karena satu, off-road itu sangat spesifik. Pesertanya juga nggak sebanyak rally. Terus yang nonton kan juga paling orang lokal juga. Oke. Yang mana Orang tuh lokal sana. banyaknya di Banyaknya di perkampungan, hutan, di kampung gitu kan. Jadi Iya, otomatis iya. sponsor kalau mau sponsorin juga ini yang mau lihat siapa gitu. Oke. Ini kalau aku sponsorin ini emang aku dapat exposure apa gitu kan. Di Indonesia ya? Di Padahal Indonesia. kalau di luar kan enggak tentu ya? Ya itu di Atau luar gimana? nanti mungkin case yang lain Oke, gitu oke. kan. Jadi itu kalau off-road susahnya itu. Jadi sponsor susah dapat. Terus nah kalau kita nggak dapat sponsor otomatis kita biaya Biaya sendiri. sendiri. Iya. Itu. Karena yang bisa menghidupi kita dari balap kan bukan uang bukan uang hadiah, tapi lebih ke sponsornya. Harusnya. Harusnya. Iya. Idealnya begitu ya? Pembalap dimanapun seperti itu. Iya, Oke. F1 pun juga seperti itu saya rasa. Oke. Tapi kalau di Indonesia? Di Indonesia ya itu sponsor itu masih agak susah kita carinya. Oh, Nah, karena dari Iya, iya, iya. mungkin itu udah off-road mungkin udah terlalu spesifik ya. Mungkin ngomongin balap aja lah di Indonesia. Itu kan orang kalau bilang teman aku pembalap nih. Oh, ya pembalap, oh iya, balap mobil apa motor gitu kan. Kan masih kayak jauh banget. Kecuali kayak teman aku pemain bola nih. Oh, klub mana? Kan langsung ngerti itu. Iya, 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 Karena iya, peminatnya iya. banyak. Iya. Umum, lebih Betul. umum. Iya, betul. Kalau balap itu masih ya masih jauh lah dari masyarakat ya. Oke. Rally juga sama? Rally ya very similar dengan adventure off-road. Biasanya yang nonton juga orang-orang lokal yang mungkin kalau tim-tim sponsor yang mau sponsorin tim gitu nggak begitu kurang suka aja mereka untuk sponsor kayak tim-tim rally karena exposure-nya kurang sekali sama dengan case-nya Mas Afan tadi. Oke. Berarti bisa dibilang kalau jadi pembalap spesifik tadi ada off-road, ada rally. Itu kalau dia memang menggantungkan hidup sebagai pembalap nggak bisa ya? Ya kemungkinan untuk bisa survive hidup gitu Iya. kita bilang ya. Iya. Itu mungkin 2% aja gitu. Kalau aku bilang. Oke. Hampir Mungkin, ya. hampir nggak mungkin. Hampir nggak mungkin. Hampir ya? nggak mungkin. Karena emang hampir semuanya didukung oleh entah diri sendiri gitu ya. Iya ya. Gitu ya. Oh, Iya. oke. Kalau dapat sponsor pun paling cuma nge-cover kayak 30%, 40% gitu. Oke. Kecuali So far. mungkin sponsor brand yang terkait dengan mobil tersebut, misalnya ban atau apa, Nah, mereka itu supportnya unik. dengan mungkin Iya. parts sendiri. Atau Iya. itu bisa menutup Itu beberapa itu tapi tetap sama aja. Kan tadi kan kita bilang kan biaya operasional paling besar dari apa? Dari pengiriman mobilnya. Iya, 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 Iya. iya, iya. Nah, itu kan kalau misalnya kita sponsor kayak ban atau part tadi kan Iya. Nggak mereka ngefek nggak di situ cover ya? itu kan. Iya, iya, Ya betul. kalau ban kita robek, kalau ban kita perlu ganti kan. Iya, Kalau iya. enggak, Iya. ya itu kan sama aja. Oh, oke, nice. Nah, oke, berarti sekarang Mas Afan sekarang pengusaha nih. Ya kan Iya, gitu. iya. Dari tahun 2019. Hmm. Kan gitu ya. Sampai sekarang 2025 nih udah masuk 2025. Nah, pertanyaannya begini. Sejak 2019 sampai 2025 tentunya kan bisnis juga bertumbuh berkembang kan. Hmm. Nah, ada ini nggak ketika misalkan punya bisnis itu emang punya pos sendiri gitu ya untuk menghidupi satu hobi yang hobinya tuh sebenarnya
ngeluarin banyak duit, nggak bisa ngasilin duit gitu. Iya. Jujur itu Mas, setelah apa bisa apa punya usaha gitu kan, bisa dapat uang sendiri, itu mau spend itu kayak aduh sayang banget gitu. Malah kesana ya? Iya, malah justru kayak aduh kok sayang ya, uang besar gitu kan. Cuman ya emang dapat dorongan juga dari orang tua, kamu ingat tuh kamu bikin bisnis dulu buat apa gitu. Purpose-nya gitu kan. Dulu kamu bisnis buat balap kan, ya udah kamu balap. Gitu sih yang sampai sekarang makanya bisa balap terus itu. Kayak purpose awalnya buat bisnis. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kayak oh ya spending kayak sekian puluh juta gitu kan buat balap ya aslinya eman juga sayang. Sayang ya. Nah, kecuali karena memang saya kan suka otomotif ya, khususnya mobil gitu kan. Daripada uang 50 juta buat balap, katakanlah gitu kan. Ya mending 50 juta buat dandanin mobil gitu. Oh gitu ya? Iya, either beli velg atau beli ban, yang penting kan masih wujud gitu kan. Oke. Karena itu dua hal yang berbeda ya? Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Oke, tadi kita ngobrol di sebelum kita take tuh ada kalau emang dia suka mobil, dia kalau orang umum kayak saya misalkan ya, mobil ya udah beli ya bisa jalan bisa keliling oke lah gitu. Tapi kalau dari teman-teman gimana sih ketika ngeliat dia mobil? Sebenarnya ada nilai ekonomis. Ini seru nih. Ini seru, ini mulai seru nih. Mobil dan alat transportasi, dua hal yang berbeda. Nah, itu that's gitu ya? That's good sih. Oke. Kalau kita pasti punya kacamata mobil itu ya benar-benar sebuah benda yang mana kita bisa mengapresiasi semuanya, entah itu mesin, entah itu body, eksterior segala macam yang kita pakai untuk transportasi dari A ke B itu kita tuh enjoy, kita seneng ya. Sedangkan alat transportasi itu cenderung ya udah seperti mungkin public transport atau apa ya. Yang penting A ke B. Yang penting A ke B nyampe nyaman, relatif nyaman, hemat. Biasanya hemat ya kalau alat transportasi. Nah itu. Dan kalau mobil itu ada rasanya. Maksudnya kayak ada rasa senengnya makainya atau rasa sedih kalau bayar. Emotional feel-nya. Sedih kalau bayar tagihan gitu kan. Itu ada di situ tuh, di mobil itu. Oke, itu bedanya ya. Bedanya. Ketika misal punya alat transport udah apapun itu yang penting dia bisa jalan dan segala macam. Tapi kalau mobil lebih spesifik ke situ. Iya. Oke. Dan teman-teman udah ke situ ya berarti. Ya kebetulan kita bertiga punya pandangan yang sama. Iya, betul. Jadi punya mobil itu tidak hanya sekedar punya tapi mau ngerawatnya enggak. Nah, betul itu. Nah, pilihannya apa menurut kalian? Misalnya begini, apa yang menjadi dasar kalian memilih satu mobil? Mungkin dari Mas Gani. Kalau saya misalnya buat apa nih? Misalnya buat daily lah ya. Sebagai contoh ya, buat daily di Jogja misalnya. Yang penting kan Jogja harus nyaman karena jalannya ada yang halus, ada yang mungkin enggak. Kebetulan rumah saya juga di dekat Merapi, jadi banyak yang jalan yang bergelombang gitu. Jadi mungkin ground clearance harus tinggi, harus nyaman. Mungkin fitur sih nggak begitu penting, kayak mungkin fitur kayak adaptive cruise control nggak begitu penting ya. Tapi mungkin kayak drive modes itu personally saya seneng banget. Sound system juga harus mumpuni lah dikit. Horek. itu beda Mas. Itu Jawa Timuran. Bisa mondokon. Apa lagi ya? Ya budget friendly of course. Jadi in conclusion ya my car of choice sekarang Innova Reborn. Oke, untuk semua itu untuk ya daily. Kalau harus milih satu mobil yang nyaman dipakai, reliable, kalau dimodif juga partsnya banyak, pilihannya you can make it your own. You can really make it your own gitu. Ya in my choice Innova Reborn. Berarti tapi Innova mahal, Mas. Budget maintenance enggak dihitung ya, Mas ya? Berarti kamu mau ambil Range Rover Vogue gitu kan? Enggak dong. Saya Innova Reborn, Mas. Masalah gini, satu hal yang menyebalkan dari sebuah Innova, sebuah Kijang adalah resale value-nya. Resale value-nya. Kalau sebagai kacamata orang yang pakai sih seneng ya. Orang mau jual gitu masih oke harganya. Iya. Bagi orang yang baru mau beli, lah mobil kayak gini dong 400 juta ya? Iya, benar. Iya, betul. Sekarang Innova G kan Reborn 430 juta kalau nggak salah ya. Gila, ya dulu saya beli yang Q 400. Tipe tertinggi ya Mas ya? Betul, iya. Tapi kalau ngomongin budget sih tergantung orang masing-masing sih. Iya, ya. betul. Nah, kalau Mas Afan gimana? Kalau milih mobil? Ya karena kebetulan saya tuh dari kecil dulu papa saya tuh jual beli mobil. Pas saya lahir tuh dia lagi jual beli mobil. Fun fact, dia dulu beli mobil saya. Iya. Oh gitu. Iya, dia pas SD. Sebelum DM-an atau sebelum kenal, iya. Belum kenal. Nice. Oke. Begitu kenalan kayak, dulu kayak aku ambil mobil kamu deh gitu. Iya, betul. Apa tuh Mas mobilnya kalau boleh tahu?
Itu SX4. SX4 itu SX4 ya. Dan kok bisa gitu ya? Iya. Sebuah coincidence ya. Betul, iya. 1/1000 mungkin. Oke, terus. Jadi karena background itu, kalau mau ambil mobil pasti yang pertimbangan utama kalau saya itu apa namanya, market Bisa dijual lagi ya. Nanti apakah itu mobil akan harganya jatuh banget apa enggak, itu sih. Atau apakah ini bisa jadi investasi apa enggak, bisa buat apa namanya, harganya bisa naik apa enggak gitu sih. Itu yang paling utama kalau saya. Oh itu ya, dari situ ya. Malah dari situ. Siap. Karena backgroundnya. Oke. Kalau Mas Dharma? Tapi kalau ngomongin Innova ya Mas ya, menurut saya itu lebih seperti alat transportasi. Karena mobilnya biasa. Ya, your opinion. Common car gitu loh. Maksud saya sebagai hobis nih, sebagai orang bilang petrolhead ya. Petrol. Pasti orang budget segitu, wah aku mending beli yang aneh-aneh aja nih yang memang aku enjoy pakainya. Kenapa tidak terpikirkan ke situ Mas? Tapi Innova bisa dipakai, enak. Iya, betul. Ya saya ada mobil satu lagi buat yang aneh-aneh. Oh, buat yang mungkin lebih aneh, mobil lebih unik lah mungkin. Jadi kita sebagai mungkin orang yang suka mobil ya, tetap harus intinya untuk berpikir rasional. Iya sih. Tapi arti sebagai mobil utama tuh jangan yang aneh-aneh. Jangan yang aneh-aneh. Iya. Tapi tetap begitu ya. Maksudnya kan di luar sana ada orang ya nggak tahu ya, mungkin dia budgetnya segitu, satu mobil itu doang dimodifai aneh dipakai juga nggak enak, nggak nyaman sama sekali. Iya. Kan gitu. Tapi kalau seharusnya gitu ya. Seharusnya berarti ketika dia senang ya emang ada satu yang emang dia dibongkar-bongkar, ada yang buat harian ya pakai yang enak kan gitu ya. Bener ya kayak gitu ya. Iya betul. Karena saya yakin juga kayaknya nggak ada orang yang cuman punya satu mobil itu dia belinya Ferrari 430 gitu ya. Ya mobil aneh-aneh ya. Iya, cuman punya satu mobil aja itu belinya Ferrari 430. Ya, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada kan. Agak nekat sih sebenarnya. Ya, agak sinting juga sih kalau beli itu sih. itu apa tuh cara mendeskripsikannya itu? Susah juga tuh. Iya. Oke. Orang itu orang sinting kali ya. Sinting ya. Mungkin bagi kita sinting mungkin, tapi bagi pemiliknya ya memang karena kita belum mampu aja sih. Iya, mungkin bisa begitu juga sih. Bisa juga. Nah, balik nih. Kita ngomongin kalau ada, berarti dia ada mobil yang memang apa daily use ya? Hari-hari. Ada mobil yang emang dibangun. Iya. Gitu. Nah, mobil dibangun ini emang untuk kepuasan tersendiri. Kayak misal mungkin ada orang yang dia beli itu karena ada mainannya dulu, wah emang bagus ya, kayak bisa bikin kayak gini nih gitu. Terus dibangun sesuai dengan apa yang dia pengen gitu ya. Terus akhirnya jarang dipakai atau akhirnya seperti apa? Kalian punya itu nggak sih? Atau emang gimana? Kalian treatment mobil itu gimana sih? Mungkin kalau punya mobil yang jarang dipakai, mungkin beliau bisa menjelaskan lebih banyak Iya. Karena beliau tuh punya kebiasaan yang kita nggak semua orang bisa tiru. Oh gitu. Beli mobil, masuk garasi, udah nggak pernah dipakai. Belum tentu sekali dipakai. Jadi mungkin salah satu Mas dulu beli Land Cruiser ya. Itu kilometer berapa tuh Mas? Tahun berapa belinya? Belinya tahun 2021. Kilometer? 5.000. Sekarang 2025? 5.000. Oh, nice. Ya itu Mas, karena apa namanya? Pertimbangan beli mobil supaya harganya kalau bisa nggak jatuh gitu loh. Oke. Iya, jadi kadang-kadang kan itu kan, kalau mobil low KM harganya bisa lebih bertahan kan gitu kan. Betul. Atau bahkan mungkin kayak kalau misalnya kita beli katakanlah BMW E30 gitu, pasarannya sekitar 60-70 juta gitu kan. Tapi ada yang BMW E30 tahun 90 atau 91 gitu kan, kilometer 15.000 katakanlah gitu. Bisa tuh Mas harganya 250 juta. Bisa, apa 300 juta itu bisa. Padahal marketnya sekian. Nah, pertanyaan begini, kalau tadi bilang Mas Afan punya beberapa koleksi mobil. Itu beneran jujur ya, kita jujuran nih. Jujur ya. Beneran emang dia beli untuk invest gitu kan ya, atau memang karena wah sayang nih kalau nggak gue beli sekarang. Ya, pilihan yang kedua. Jadi yang kedua ya. Gitu ya. Mending nyesel beli atau nyesel nggak beli? Nyesel beli. Oke. Nyesel beli. Contohnya apa nih Mas yang kira-kira pernah punya beli mobil yang nyesel beli? Apa ya? Mini itu sih aslinya. Mini Cooper ya? Mini Cooper. Karena apa itu Mas? Ya dengan harga segitu bisa dapat mobil yang lebih oke aslinya. Tapi second hand ya. Itu kan harga baru kan. Nah menarik nih ngomongin second hand. Sebagai petrolhead kira-kira mobil second hand tuh
worth it gak buat dibeli? Kalau menurut saya pribadi kalau beli mobil paling worth it second hand. Malah second ya? Malah second hand. Oke, kenapa Mas? Kalau bisa second hand yang tahunnya masih muda, kayak baru dipakai setahun apa setengah tahun. Itu paling worth it. Alasannya? Karena kebanyakan mobil, katakanlah kita beli BMW seri 3 baru gitu kan. Begitu keluar Astra tuh, Keluar dealer ya? Keluar dealer tuh, 5 meter aja. Dia udah second. Udah, harganya udah turun. Ya. Pasti udah. Betul. Itu makanya mending beli yang second hand aja. Rasanya masih mirip-mirip Yeah. kan. Harganya jauh banget, bisa selisih kayak 50-100 juta gitu kan. Lumayan tuh. Iya, bisa buat bayarin pajak berapa tahun tuh. Iya kan. Nah, Dan to add to his point, sebenarnya proses mencari mobil bekas yang masih in good condition, saya suka prosesnya. Iya, seru. Seru nyarinya, misal di OLX, di Facebook Marketplace, itu seru banget nyarinya. Terus kayak ke lokasinya, lihat mobilnya, cek kondisinya, itu seru banget, iya. Oke. Berarti pernah ketemu seller yang ini nggak nipu-nipu gitu? Ya pernah, Mas. Iya. Pernah ya? Pernah. Tapi nggak tahu juga, maksudnya nggak tahu siapa kalian ya. Ditipu, orang saya tahu banget mesin gitu. Kan gitu ya kan? Diiyain aja Mas, itu Mas kalau gitu. Diiyain aja kalau Diiyain gitu. aja. Iya. Oke. Gini nih. Apa ya? Saya mau bahas tentang kalian punya budget tersendiri nggak? Budget tersendiri. Buat Kita let's say setahun lah untuk otomotif, untuk mobil yang tadi kalian bilang, bukan untuk hobis yang balap ya. Kalau balap kita udah tahu ya, segitu. Untuk mobil punya nggak? Nggak deh. Kalau saya mungkin kalau an actual number nggak ada, tapi ya harus imbang dengan pengeluaran lainnya. Biasanya saya mobil nggak boleh yang paling tinggi, harus imbang dengan misalnya pengeluaran makan atau pengeluaran transport atau apa gitu. Kalau just a number saya nggak ada, personally nggak ada. Nggak ada. Tapi itu apa? Punya plan nggak? Bisa setiap bulan atau setahun atau harus ngapain? Mau nge-build up kah atau beli baru kah? Beli lagi segala macam? Ada nggak? Ada sih, tapi mungkin lebih ke servis kan kita udah bisa antisipasi ya, kurang lebih servis berkala berapa gitu. Servis, okay. Ya paling itu aja, jadi ntar paling tinggal nambah kayak misalnya buat kita bisa mikir, mungkin ini besok Innova mau ganti pelek apa, atau misalnya mau ganti lampu apa, kan kurang lebih bisa tahu kita harganya berapa ya. Nothing overly excessive. Tapi ada ini ya, ada plan ya? Di plan nggak? Tahun 2025 nih kayaknya gue mau ganti ABCD nih partnya gitu. Ada, tapi biasanya saya udah list, kayak misalnya di Excel gitu, udah list apa aja yang udah diganti, tanggal berapa, harga berapa, dan kemudian mungkin list kayak maybe next year rencana mau beli ini gitu, udah ada. Kamu main mobil pakai Excel? Excel ya. Kamu Semua mobil ada Excelnya. main mobil apa kamu akuntan gitu Mas? Ya, akuntan sih. Tapi keren. Mas Afan ada nggak budget khusus? Kalau servis mungkin ya kayak Gande ya, Ya, kalau udah servis tahu oke kan, lah. udah tahu kan kita paling kira-kira berapa, terus pajak berapa gitu kan, terus ban juga kita bisa ganti kayak 2-3 tahun gitu kan. Tapi kalau aku pribadi lebih kayak sekarang aku punya mainan ini nih, mobil ini nih, aku pengen ganti mobil yang aku pengenin banget dalam berapa tahun gitu. Saya aku sekarang lagi pengen banget Evo. Lancer ya, Mitsubishi ya? Iya, Mitsubishi Evo. Itu marketnya sekitar 1 M-an lah gitu kan. Sekarang aku punya apa nih? Nah, untuk aku bisa ganti mobil itu aku Evo harus berapa, Mas? Evo 9. Buset. Oke. Iya. Nah, itu aku harus nabungnya berapa lama dan berapa yang harus aku tabung. Itu ada plannya sih udah sih. Udah ada ya. Berarti tapi itu ada nih nggak dari koleksi-koleksi mobil yang udah ada? Kayaknya gue harus jual ini. Kalau aku itu Mas enggak ganti satu untuk satu gitu. Oh, iya. Jadi sebelum menuju ke Evo itu kira-kira apa yang mau ditukar Mas? Koleksi yang sekarang. Oh gitu ya. Masuk satu keluar satu ya? Iya. Ya aku pengennya ganti Z4-nya itu sih jadi Evo besok. BMW ya, Z4 ya. Tahun berapa itu Mas? 2010. Buka? Jadi buka lapak ini malah. Dari sini jadi forum jual beli money habits. Nanti kita bisikin. Oke. Tapi kalau tapi udah ada ya tujuan untuk itu ada. Ada, ya? ada ya. Udah ada ya. Udah ada plannya sendiri. Udah Dibajetin ya? Ya dibajetin lah setiap bulan kan nyicil berapa, itu kan ditabung. Oke, ada porsi tersendiri ya. Jadi beli mobil itu biasanya cash apa nyicil? Cash. Jadi nabungnya sebelum beli. Iya, sebelum beli. Jadi intinya kalau main hobi itu jangan memaksakan. Iya. Betul ya? Iya, betul. Iya. Nah, tapi susahnya nih, kayak misal aku nabung buat Evo nih, kayak sekitar 1,3 M katakanlah kan. Aku nabung 2 tahun nih, aku 2 tahun nih forecastnya bisa nih aku dapat 1,3 kan, bisa beli Evo. Iya. Pas udah 2 tahun
nabung nggak cukup duitnya. Harganya naik ya. Harganya udah naik. Nah, ngomong-ngomong harganya naik nih, kayaknya dulu pernah punya G-Class ya? Tahun berapa, belinya berapa? Pernah beli G-Class dulu. Wisuda SMA. Sudah SMA ya? 2019 itu beli G-Class. Itu kebetulan hoki tuh dapat durian runtuh. Dapatnya di Boyolali. Pas itu pasaran G-Class sekitar 300 jutaan lah. 300 jutaan. Pas itu dapatnya 180 juta. Itu BU banget atau emang nggak ngerti mobil ya? Kayaknya nggak ngerti mobil deh kayaknya. Tapi pendekatannya 2 tahun. Mobil itu. Kayak udah lihat 2 tahun sebelumnya terus deketin, belum boleh. Akhirnya dapat pas wisuda itu. Dengan angka itu ya? Dengan angka itu 180. Nah sekarang ya marketnya 500, 600 lah ya. Nah, jadi dan belum dilepas? Belum, masih di koleksi. Soalnya bersejarah itu mobil. Mungkin kalau orang-orang sekarang bilang lagi hold dulu. Iya, hold dulu. Hold value sampai kira-kira wah menarik nih harganya. Mungkin bisa ditukar sama Evo kali. Nah, itu. Kan? Oke, menarik. Kalau Mas Dharma gimana, Mas? Kalau kita budget mobil? Budget mobil sih ya unlimited Mas. Wah, enggak juga lah. Setiap hari ke bengkel dia Mas. Jajan terus. Loh, ke bengkel itu ngawarisin teman. Oke. Kalau budget sih sebenarnya kalau maintenance kalau bisa memang nggak ada ya Mas. Kalau bisa nggak ada. Karena jujur ada di mana saat capek juga ngurusin mobil. Karena isinya perbaikan mulu. Dandan. Tapi memang nggak bisa dipungkiri karena saya juga penggemar mobil bekas ya. Ya pasti ada usianya juga. Ya, jadi mindset yang harus ditanamkan tuh memang mobil bekas berarti siap budget untuk perbaikan. Ya. Itu yang harus ditanamkan lah. Cuman kadang-kadang ada juga ya yang nggak expect tiba-tiba, wah tagihannya banyak juga nih. Cuman ya mau gimana lagi. Tapi abis dandan tambah sayang nggak sama mobil? Pasti tambah sayang karena jadi bener gitu ya. Cuma kadang-kadang ada beberapa mobil udah perbaikan banyak kok harganya segini ya. Terus harganya kok jadi murah ya. Mau dijual sayang ya udah mobil mau banyak tapi mau diterusin kok udah kecebur gitu kan jadi serba salah Mas. Serba salah. Nah, kalau udah sampai di titik itu kalian gimana ya kira-kira? Pasrah Mas. Maksudnya pasrahnya pasrah dilepas aja atau diterusin? Kalau pilihannya itu pilihan berat itu. Iya. Itu keyakinan masing-masing. Tapi kalau misalnya kira-kira hitungannya masih cukup, masih ini ya lepas. Cuma kadang-kadang kalau lepas ini penggantinya apa ya? Bingung juga Mas. Penggantinya bingung juga. Oke. Karena emang udah kelanjur kelama sayang kali gitu ya. Sama tuh barang gitu ya. Oke. Nah, ini satu hal ya, Man. Kalian kan belum nikah. Iya. Iya kan? Belum nikah kan? Belum punya pasangan. Berarti belum punya. Pasangan mungkin ada sih Mas. Kalau nikah belum. Pasangan halal. Oh iya. Spesifik nih aku nih ya. Ya, belum nikah. Berarti belum ada budget buat orang lain gitu ya. Orang lain yang di rumah. Nah, sama ini masih cuma ada mobil doang. Nah, kebayang nggak kalian punya tujuan kapan terus apa yang akan kalian lakukan gitu? Ketika kalian sudah menikah, apakah mobil-mobil tetap di keep? Karena kan beda pengeluaran dong otomatis kan. Beda prioritas. Beda prioritas juga, 2 kepala nih. Belum lagi kalau udah punya anak. Biaya sekolah nggak murah. Jadi biaya sekolah sama dengan harga mobil kalian kan begitu. Itu gimana? Kalian udah punya bayangan belum, Mas Gede? Kalau saya mungkin dari mobil yang saya punya sekarang kan mobil saya nggak banyak banget. Kalau misalnya saya sudah if I have a family gitu, obviously family comes first. Dari kecil I was raised to have the mindset that family always first because family is always there for you. Obviously mobil is one of my most favorite thing in the world. But all in all kalau misalnya if amit-amit something goes wrong atau gitu ya the car has to go. Oke, nggak apa-apa lah ya karena harusnya emang. Because you might not find the same car or maybe you can buy back your car mungkin besok or you can find another car gitu. Karena yang bisa puk orang ya bukan mobil ya. Tapi denger nih saya dapat bocoran nih, dapat umpan lambung. Denger udah ada rencana nih Mas. Mudah-mudahan lah. Gimana Mas Wan? Kalau Mas Wan sendiri gimana? Dalam waktu dekat katanya Mas. Dengan pertanyaan yang sama. Apa itu Mas? Kerencananya gimana tuh? Ketika misalnya sudah kan sekarang kan hobi mobil, semuanya ya bisnis untuk balap, bisnis untuk mobil dan segala macam. Nah, ketika sudah menikah, itu gimana? Ada bayangan nggak?
Bayangannya yang jelas ya Mas ya. Ya aku sih setuju sama Gande ya. Tentu yang diprioritaskan utama pasti keluarga gitu kan. Tapi karena mobil itu emang dari kecil udah suka banget kan. Sudah menyatu ya. Sudah menyatu, dan juga kalau aku bilang sama orang-orang, aku hidup dari mobil. Karena dari kecil kan papa kan cari uangnya kan dari mobil kan. Hidup dari mobil gitu kan. Jadi aku nggak akan ninggalin mobil juga gitu. Nah, kalau sekarang ini kan bayangannya dengan kondisi sekarang ini, kalaupun nanti pasti ada pengeluaran lebih kan. Kalau misalnya udah keluarga kan. Betul. Itu sih kalau saya pilihannya kerjanya lebih keras sih. Iya, biar dapatnya lebih lagi, biar nggak bisa mengorbankan apa-apa gitu. Yang dikorbankan adalah tenaga buat kerjanya. Jadi lebih ke situ. Lebih ke situ. Jadi lebih jadi motivasi sih mungkin ya. Kalau Mas Dharma? Kalau saya sendiri lihat papa nih. Sorry? Lihat papa nih habis itu. Ya pasti sama lah, keluarga utama ya lah ya. Cuman gimana caranya bisa harmoni dua-duanya itu dicari titik tengahnya lah. Misalnya ada budget nih dari keluarga buat beli mobil. Instead of beli mobil yang mungkin sangat kurang ramah buat keluarga, misalnya beli mobil sedan atau beli mobil 2 pintu, mungkin bisa beli mobil yang bentuknya ramah untuk keluarga, yang sedikit lebih besar, cuman masih bisa memuaskan hasrat hobi ini sebagai penggiat bukan penggiat ya, kita masih jauh dari itu ya, hobi otomotif seperti itu. Tapi jawaban paling bijak Gandhi sih. Berarti tetap cari pasangannya yang dia suka mobil ya? Wah, itu kuncinya Mas. Iya nggak sih? Atau gimana? Kalau saya nggak melulu harus gitu. Nggak melulu harus gitu. Tapi itu bonus kalau ada. Ya, kalau tapi yang jelas yang support apa yang kita suka kan? Nah, yang penting support aja. Kalau harus suka mobil, enggak sih. Yang penting support aja, mengerti kalau ini pasangannya tuh ini banget nih, die hard petrolhead gitu kan. Mungkin mobil di kita tuh seperti tas di perempuan kali ya Mas ya, fashion, baju segala macam. Kalau kita cowok belanjanya pelek atau parts mobil. Tapi itu bakal beda sih, beda orang ketika belum menikah sama sudah menikah. Tapi ada gambaran that's good, gitu. Karena ini saya sedikit cerita, kemarin saya cerita sama Mas Dharma. Jadi saya punya beberapa klien tuh yang dia mengeluarkan uangnya itu untuk hobinya dia, sampai dia ngorbanin keluarganya. Waduh, gitu. Ngorbanin dalam artinya apa? Ngorbaninnya kayak misalkan uang pendidikannya yang dikurangin, sehingga misalkan dia pengennya kan yang kelasnya A segala macam karena dengan berbagai alasan ya, gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa lah Mas, diturunin sedikit, gitu. Karena emang untuk hobi. Bahkan ada yang sampai dia ngorbanin ambil cicilan. Kalau kita ngomong secara income mungkin lebih dari hampir 40% income dia buat cicilan. Buat cicilannya aja. Mobilnya itu. Karena apa? Karena emang alasannya mobil itu suka dari dulu. Dari punya sentimental value ya. Betul, sentimental value yang itu nggak rasional. Gitu. Sehingga ketika dia udah punya duit, ngerasa punya duit, bisa punya sendiri, dia bisa beli sendiri, dia beli itu. Walaupun 40% itu. Walaupun 40%. Tapi kalau aku di posisi itu aku nggak akan ngelakuin hal yang sama sih pasti. Nah itu beda ya. Maksudnya kalian punya pemikiran yang beda. Iya. Bahkan mobil itu jarang dipakai. Nggak dipakai gitu. Lucunya begitu. Hari-harinya. Yang penting punya aja ya. Yang penting punya. Yang ketika dia datang lihat garasi itu ada mobil. Hari-harinya masih pakai motor. Masih pakai motor, masih pakai busway. Saya waktu di Jakarta masih pakai busway. Terus saya bilang, Mas ini nggak bisa. Ini tuh ngabisin sekian. Saya tahu Mas, ini keputusan saya yang salah. Dia punya statement itu. Tapi dia bilang, saya nggak akan lepas mobil ini karena ini ada emotional value-nya. Dulu saya suka, saya pengen, dulu saya nggak bisa, sekarang bisa beli. Akhirnya saya beli. Jadi kalau boleh diluruskan, beliau punya mobil, pajak tetap dibayar, kalau servis tetap diservis, tapi nggak pernah dipakai Mas. Nggak pernah dipakai. Mungkin kalau saran saya beli mainan aja Mas. Nah, tapi lucunya ya, itu nggak ketemu cuma satu klien saya begitu. Nggak cuma satu loh. Makanya ketika saya ketemu sama kalian, usia masih jauh lebih muda gitu ya, tapi pemikirannya beda, nice, gitu. Nah itu lucu sih. Gitu. Oke, terakhir mungkin ya, kita sebenarnya masih panjang ngobrol kita, cuma kalau diterusin, ini Money Habit semuanya isinya mereka semua Mas. Tapi seru ya, seru banget. Mungkin kalau kalian ke Jogja lagi, kalian mau kemana sekarang habis ini? Balik ke Aussie? Saya balik Aussie ya. Balik ke Aussie. Mas Afan? Jakarta. Domisili Jakarta? BSD.
Oh, di BSI. Oke. Mungkin di BSI. Lagi ada kegiatan apa Mas di sana? Kuliah. Oh, kuliah. Lanjut kuliah nih. Lanjut kuliah. Oke, lanjut kuliah. Mungkin terakhir buat teman-teman Money Habits gitu ya. Buat yang masih muda kayak kalian, punya hobi dan juga punya background masing-masing, apa sih tips buat teman-teman yang ada di luar sana, boleh? Dari Mas Gandhi dulu. Kalau saya tips-tips apa ya? Jangan balapan jalan raya. Oke, jangan balapan. Saya sering lihat soalnya malam-malam kalau misalnya saya lagi jalan mau pulang ke rumah gitu, banyak motor atau mobil yang bahkan nggak pakai lampu, nggak pakai plat nomor gitu, bahaya sekali di jalan raya. Ya mending di sirkuit aja, yang udah pasti tentu aman, ada marshalnya, semua all under control gitu. And also mungkin satu lagi, don't force yourself to buy things that are out of your reach, gitu. Like do it only really if you're sure it won't be a burden for you in the future. Oke, thank you. Nice. Mas Afan? Kalau tips dari saya sih, karena saya juga suka bisnis gitu, dan pelaku bisnis juga. Kalau bisa punya hobi apapun itu ada ada sisi bisnisnya juga. Katakanlah kalau kita hobi mobil ya ini kan, kita dari tadi bicarain mobil. Itu kalau bisa menghasilkan juga gitu loh. Either itu mau beli mobil, disimpan, harganya naik, kita jual dapat untung gitu kan. Ya atau apapun itulah, atau jadi professional racing driver yang punya sponsor segala macam kan. Tapi kalau bisa diusahain kalau punya hobi tetap menghasilkan supaya nggak jadi beban nih hobi ini. Dan kalau misalnya menghasilkan pun juga pasti kita dapat support juga kan dari dari pasangan, dari keluarga gitu kan. Dan nggak dicap, kamu kok habis-habisin duit buat hobi kamu. Menghambur-hamburkan uang gitu. Nah, biar nggak jadi kayak gitu. Berarti kalian punya hobi tidak ke situ ya? Apa? Merasa bahwasanya hobi saya tidak menghamburkan uang, bukan. Enggak. Kalau bisa menghasilkan. Iya, betul. Niatnya mungkin ke sana, cuma mungkin belum kelihatan aja. Oke, kalau Mas Dharma, tipsnya Mas? Mungkin menyimpulkan dari Mas Gandhi dan Mas Afan ya. Jadi pertama, kalau saya tetap jangan pernah maksain. Misalnya lihat pasti di satu sisi pasti ada kayak wah rumput tetangga lebih hijau ya. Terus pengen seperti itu. Menurut saya kalau hobi itu sesuai keyakinan masing-masing. Jangan ikut-ikutan, jangan gampang FOMO lah ya. Yang penting kalau udah punya keyakinan, misalnya pengen mobil beli A nih, tahu ini mobil itu apa, tahu ini itu penyakit apa. Jangan kayak, aku pengen ini nih, asal beli aja, nggak tahu asal muasalnya, nggak tahu ini ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kaget, itu yang kalau bisa dihindari lah. Dan ya kalau bisa menghasilkan dalam arti misalnya hobi otomotif dari jualan part atau jualan mungkin saya pernah ngomong juga jualan merchandise ya. Dari kira-kira cari celah yang bisa jadi tambah-tambahan lah. Mungkin nggak jadi source income utama ya, tapi yang menarik nih Mas, kira-kira bisa nggak menghidupi sehari-hari itu dari otomotif? Kebetulan teman aku di Jakarta itu ada 1-2 teman aku yang memang benar-benar hidupnya dari otomotif itu. Dari source income utama tuh otomotif. Iya, entah itu poles mobil, entah itu jasa bantuin benerin mobil orang gitu. Jasanya aja. Iya, maksudnya nganterin ke bengkel atau ngechatin, maksudnya nganterin ke bengkel nganterin ke bengkel kaki-kaki atau apapun itu, jasanya aja. Mungkin ini celah yang beliau temui ya, kan orang Jakarta nggak punya waktu, sedangkan punya hobi otomotif, harus dirawat nih. Mungkin itu celah-celahnya yang kira-kira dia bisa ambil. Dia punya link bengkel, dia punya link supporting untuk otomotif, dan dia punya link untuk orang-orang yang kira-kira sibuk. Iya. Karena kan selalu ada peluang di setiap hal gitu ya. Even di hobi. Kayak itu kan mungkin kan tadi kayak sepele gitu ya, cuma nganterin doang, tapi itu jadi bisnis kok. Bisa jadi dapat income juga. Dan keuntungan kalian yang beneran tahu mobil tuh tahu celahnya banget ya. Nah, itu. Kira-kira ya kan, tahu celahnya banget. Kayak misalkan orang malesnya ngapain sih gitu. Mungkin itu bisa dicela. Orang kalau di sini susahnya nyari apa sih? Itu bisa dicela gitu. Yang jelas intinya adalah semua hal yang dilakuin tuh harusnya
nggak maksain dari tadi cocok Iya. ya, nggak maksain, sesuai dengan on budget kita, Iya, betul. gitu ya. Dan kalau bisa apa yang kita lakukan itu tidak hanya memuaskan hasrat Nah, itu. kita untuk itu, tapi juga bisa memberikan hasil lebih Iya. minimal buat buat maintenance mobil sendiri. Iya. Iya, Kan betul. gitu ya. Jadi Iya. yang minimal itu ya, gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Afan, Mas Dharma, Mas Gande. Terima kasih. Sukses buat semuanya, bisnisnya, Thank you. buat kuliahnya, buat Amin. balapnya, Terima kasih. Mas Dharma juga. Thank you. Terima kasih, ketemu lagi di Money Habits yang lain teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat yang lain, buat kalian juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya yang itu, dadah dulu. Oke.